Bismillahirrahmanirrahim, balik lagi di Otomotif Net. Yang paling banyak pertanyaan di mobil M46 nih yang kita bilang atau yang tergolong tua, aman nggak buat perjalanan jauh. Jadi pada umumnya nanya untuk mobil ini kira-kira aman nggak untuk jalan jauh. Jadi real kondisi dari si mobil ini udah kami pakai itu sekitar 2 tahun lebih. Untuk jalan jauh iya, jalan dekat iya, harian iya. Jadi intinya pemakaian selama 2 tahun lebih itu udah sekitar hampir 30.000 km lah. Dan jajannya untuk ke mesin itu juga nggak banyak. Paling ada kalau diakumulasi 4 juta entah ada entah nggak untuk jajan khusus di mesin. Yang banyak sih jajan di perintilan-perintilan kayak setir, head unit dan lain-lain ya. Kalau itu nggak dimasukkan ke nilai perawatan. Jadi pertanyaan yang paling umum, aman nggak buat jalan jauh? Balik lagi ke kondisi mobil yang kalian ambil. Pada umumnya kawan-kawan yang pakai BMW M46 ini kalau lagi nemu yang pas 800 km itu belum jauh untuk mobil ini, karena ada juga ngambil unit itu sekitar dari Padang kalau nggak salah, sekitar 1300-an km itu waktu bawa pulangnya ya dibawa jalan bukan di towing. Jadi kalau mobil nggak sehat udah pasti nggak bisa sejalan sejauh itu. Habis itu waktu udah dipakai juga ya dipakai harian buat ngopi, buat kondangan atau buat kemana aja. Jarak tempuhnya kita bilang ya ratusan km lah, mungkin 200-300. Sementara mobil ini barusan pulang kampung juga sekitar 800-an km. Untuk trouble secara internal mesin itu nggak ada. Ada satu trouble yang di bagian air mas. Itu mungkin kejadiannya udah di luar dari perjalanan kami ya, di sebelum perjalanan, karena biasa pakai harian di kota jadi nggak berasa kalau air masnya itu ada trouble. Rupanya di RPM tingginya itu di atas yang ada videonya kami buat, di atas 3500 kalau nggak salah kemarin, itu dia trouble. Jadi waktu udah kita gas ke 3500 mau naik ke atasnya ini agak sendat-sendat, jadi di data vakum atasnya yang rusak. Sementara kalau kita pakai harian di kota nggak berasa, waktu dipakai keluar kota kecepatan 120 kok mau naik lagi udah agak susah. Oh, baru ketahuan troublenya. Dan itu juga nggak mahal, kami pakai yang KW. Ada yang ori juga sekitar harga 14. Kalau yang KW itu sekitar harga di bawah 600-an lah, 600-an ribu gitu. Jadi nggak sampai setengahnya. Itu juga udah kami pakai aman. Di 325 juga Airmas yang KW itu aman. Jadi kalau trouble sendiri selama perjalanan internal mesin kayaknya nggak ada. Kalau untuk rem itu malah nggak perlu cek karena ada sensor. Minyak juga nggak perlu cek karena ada sensor. Jadi asli di perjalanan kemarin malah ada trouble itu ini, karena kena lubang bannya pecah. Jadi kami harus ganti ban di jalan. Karena ganti ban di jalan mungkin dia nggak ngerti BMW, jadi sensor-sensor ini pada muncul nih, kayak ASC, ABS, sama yang sensor rem ini. Walaupun ininya udah kita turunkan handle remnya, dia tetap muncul karena memang ada trouble di bagian sensornya. Jadi asumsi aja kemarin ada ganti ban sebelah kanan belakang. Pas habis diganti ban lupa pastinya antara habis diganti ban atau pas habis kejadian. Tapi seingat saya pas baru kejadian kan nggak langsung ganti ban, pakai ban serep dulu. Kayaknya itu belum muncul. Habis itu waktu habis diganti ban muncul. Mungkin yang dongkrak atau pas kejadian di jalan itu kabel sensor yang sebelah kanan ini putus, asumsi kami kan. Jadi karena kondisinya juga malam, kami biarin aja jalan, di rem juga nggak ada masalah. Karena ini traction control yang harus hati-hati kita kalau di jalanan licin lah, misalkan di perbukitan yang kadang ada tumpah-tumpah minyak atau berpasir, itu kita harus pelan-pelan karena traction controlnya mati kalau kayak gini kondisinya. Udah, jadi sampai di rumah, waktu di rumah kami scan bener yang trouble itu sensor belakang kanan. Habis itu sempat kami cek juga jadi di sensor di ujungnya itu ada medan magnet ya. Kalau untuk mobil-mobil lama dia medan magnetnya itu terasanya lumayan kuat. Jadi kalau untuk di mobil-mobil baru yang sekarang mungkin medan magnetnya itu agak dikit aja dia. Tapi kalau untuk mobil-mobil lama medan magnetnya itu agak kuat. Jadi waktu kami lengketkan di kunci, medan magnet itu nggak rusak sama sekali. Jadi masih bagus. Tapi
sensornya waktu di scan kebaca trouble di bagian ABS sensor belakang kanan. Jadi asumsi bahwasannya kabelnya kena waktu kejadian ban pecah atau waktu didongkrak itu kemungkinan besar. Cuma karena ini memang lagi belum ada kesempatan buat memperbaikinya, kan masih kami biarin aja dulu. Tapi nanti antara dua, kalau nggak diganti bagian kabelnya, mungkin di bagian sensornya kami ganti. Udah cek-cek harganya sekitar kayaknya 200-an udah dapet sensornya. Mungkin nanti di repair kabelnya atau diganti sensornya, tapi nanti videonya kami buatkan di YouTube. Untuk kondisi mesinnya, jadi kondisi mesinnya dari sebelum pulang kampung sampai pulang kampung sampai sekarang ini juga belum ada kami bersihkan. Ini banyak kali debunya. Ini juga lumayan kering. Jadi kalau kondisi mesin yang bagus itu untuk jalan 500 sampai 1000 km itu ya harusnya nggak ada masalah sih, aman-aman aja. Apalagi di semua indikator-indikator itu memang ada sensor-sensornya untuk mengamankan kita di jalan, baik level air, level oli mesin. Kalau untuk di oli mesin malah ada level, ada pressure. Kalau level itu yang warna kuning, yang pressure warna merah. Kalau di minyak rem itu dia koneksi sama rem tangan. Misalnya olinya kurang, itu hidupnya sama di tempat yang sama kayak rem tangan kita tarik, jadi ada sensor merahnya. Untuk di lampu-lampu juga kemarin gak ada trouble. Jadi selama perjalanan pergi pulang kurang lebih 1600 km lah, itu nggak ada masalah apa-apa sih di bagian mesinnya. Yang masalah ini tuh kelihatannya dari sebelum di jalan, karena dari pertama kali kami keluar dari rumah mau pulang kampung, waktu digas itu memang udah mentok 120, nggak mau naik lagi. Jadi pas di kampung kami pesen barangnya yang KW, untuk baliknya ke sini kami udah pakai Airmas yang baru, kecepatannya normal. Buat dapetin 140 itu gampang ya, walaupun dibilang BMW ini yang paling lemot, tapi buat dapetin 140 itu gampang dan cepat. Tapi kami ada rasa juga sih untuk 325. Untuk perbedaannya yang signifikan ya antara 318 dengan 325. Kalau yang N42 kami rasa, atau kami cuma nyoba yang N42 yang kurang sehat, nggak tahu juga, tapi bedanya nggak terlalu jauh. Tapi kok sama 325 memang bedanya jauh kali sih tenaganya. Yang kami perhatikan waktu mau bawa jalan mobil ini, kayaknya nggak ada perhatian khusus ya. Untuk olinya aja sekarang udah sekitar 15-an ribu belum kami ganti. Padahal kemarin pakai oli yang termasuk biasa lah speknya, spek dari si mobil Castrol 5W30 full sintetik. Perhatian khusus di mesin ini sebenarnya bisa dibilang nggak ada. Untuk air radiator kami cek waktu perjalanan sampai balik itu memang masih aman, masih oke. Cek yang lain nggak ada. Paling kami kalau untuk jalan ya air wiper, lampu malah. Jadi bersamaan kejadian putus atau rusak sensor kabel itu sama pecah ban belakang, di bagian sini lampu ini penguncinya patah nih, makanya kami laban nih nampak. Jadi penguncinya masih ada, belum kami perbaiki. Ini kemungkinan masih bisa dinormalkan lagi karena penguncinya memang masih bisa kita lem atau kita jahit ulang. Jadi kesimpulannya untuk perhatian khusus di mobil ini nggak cuma waktu perjalanan menurut kami. Kalau kami jelasin di depan mesin atau di luar, kemungkinan video ini kena copyright karena ada tetangga yang hidupin musik. Jadi kami jelasin lagi di dalam kabin, kami lanjutkan. Jadi kalau untuk perhatian di bagian mesin itu nggak waktu mau perjalanan aja. Jadi selama mobil ini kalian pakai itu sebaiknya diperhatikan untuk jadwal-jadwal perawatan. Tapi kalau untuk jadwal perawatan berkala itu kita perlakukan mobil seolah kayak dia masih baru. Sementara mobil ini udah 20 tahun ya. Jadi untuk usia yang cukup tua, bukan sekedar perawatan perlakuan kayak servis ganti oli kayak mobil baru. Jadi memang ada part-partnya yang mesti kalian ganti. Dan di video Otomotif Net itu udah banyak yang kami upload tentang peremajaan dari mobil ini. Biayanya nggak banyak buat kalian yang mau ngerjain sendiri, karena kebanyakan itu dari jasanya. Kebanyakan bengkel itu ngambil dari jasanya. Tapi buat di mesin M43 ini, buat orang yang mau gerak kayaknya
bisa kalian kerjain sendiri untuk part-partnya, untuk penggantian part-partnya yang dibutuhkan. Jadi skemanya kemarin waktu kami ambil mobil ini, kami opname dulu 1 minggu, kami lihat apa-apa yang perlu diganti, kami ganti terus. Jadi kayak selang-selang. Kemarin tuh kalau nggak salah di elektrikal kami nggak keluar biaya, kalau nggak salah di mesin sekitar 2.200.000 ya biayanya. Di bagian elektrik nggak ada, di bagian intake nggak ada, kayaknya cuma di bagian mesin aja. Di bagian mesin sama pendingin itu sekitar 2.200.000 kalau nggak salah habisnya. Itu ke belakang udah 2 tahun lalu, dan sekarang mobil ini masih aman dan masih enak kita buat jalan jauh. Maksudnya enak, nggak ada masalah trouble di jalan lah. Jadi udah beberapa kali kami bawa jalan selama perawatan itu, kurang lebih udah 30-an ribu km kami pakai. Ini nggak ada masalah. Mungkin nanti ke depan di jadwalnya nanti kami mau cek radiator, karena di kami radiator belum ganti. Kondisi oli matic kami cek sekali lagi. Nanti oli mesin nanti rencana kami mau pakai engine flush yang punya Jerman itu, merek Liqui Moly kalau nggak salah. Kamu kami bersihkan pakai itu, ganti filter bensin sama ganti oli. Mungkin budgetnya di Liqui Moly itu sekitar 140.000 atau 130-an. Di oli mesin per liternya sekitar 130 kemarin kalau nggak salah. Jadi pakainya itu sekitar 4 liter atau 4,5 liter. Habis itu kena di filter olinya itu sekitar berapa ya, 70-an ribu. Filter bensinnya sekitar 200. Jadi nanti servis kali ini kami agak banyak biayanya. Tapi itu kondisinya oli udah 15.000 belum kami ganti. Dan filter minyak juga dari penggantian pertama kali waktu baru beli belum ada ganti. Kalau filter oli tiap ganti oli memang kami ganti, kecuali yang kemarin ada sekali memang karena stok filternya itu nggak kami ganti. Tapi ya kali ini ganti filternya, tapi ganti oli kali ini kami ganti filternya. Yang nampak perawatannya itu aja sih, sisanya paling benerin yang kecil-kecil nanti, yang kayak trouble yang kejadian karena ban pecah ini. Mungkin ini nanti kami mau connect juga, kami buatkan videonya pedal shiftnya, tapi kami connect tanpa ganti slip ring ya. Jadi walaupun nanti ada rezeki beli slip ring, jadi tinggal masukkan slip ringnya udah langsung connect aja. Jadi selama kami percobaan koneksi pedal shiftnya ini, kami pinjam koneksi punya HU, punya tombol setir ke HU. Apalagi PR mobil ini ya, kayaknya nggak ada sih PR lainnya, itu aja PR-nya. Jadi jawabannya ada di kalian, buat mobil tua ini aman atau enggaknya itu jawabannya ada di kalian. Cuma skema yang kami bilang tadi, mobil dibeli, dicek keseluruhan apa yang perlu diganti, di freshin semua. Kayaknya itu skema paling bagus buat kalian yang pengen ngerawat mobil tua. Karena mobil tua kayak BMW ini bisa kita bilang mesinnya bandel, apalagi M43 sama M54. Kebanyakan punya kawan yang M43, M54 itu kemana-mana dibawa, ibaratnya nggak cuma nongkrong ngopi jarak pendek. Jadi memang buat mudik 1000 km, 500 km, 200 km, 300 itu biasa. Jadi seolah-olah kayak mobil ini belum tua. Habis itu ada juga pertanyaan dari teman-teman yang pengen BMW, katanya BMW mesti pakai Pertamax atau pakai BBM yang bagus. Kalau nggak salah kalian bisa perbaiki di kolom komentar kalau memang ada sumber yang akurat. Kalau nggak salah spek dari si mobil ini justru premium, tapi karena ngelihat kondisi premium yang ada atau Pertalite itu, jadi kondisinya itu 1 bulan aja kalian pakai mobil pakai premium atau Pertalite, kalian buka filternya, kalian coba cuci, itu nampak dia hitamnya luar biasa. Jadi bayangin injektor yang bisa dibilang lumayan sensitif di BMW ini, pasti nanti idle-nya bisa bermasalah segala macam. Sementara dari kami servis 2 tahun lalu sampai sekarang ini idle-nya anteng aja, ini nggak ada goyang, karena kami jaga di Pertamax. Dan kondisinya antara pakai Pertamax dan premium kayak sama aja gitu. Pakai Pertamax pemakaiannya lebih hemat walaupun harga lebih mahal, sementara pakai
Pertalite atau premium harganya kan murah, tapi pemakaian lebih boros, jadi kurang lebih sama. Sementara di part-part mobil yang lain dia nggak terganggu. Untuk mobil ini cuci injektor secara khusus dari kami ambil tuh belum ada, malahan cuma cuci injektor secara manual aja. Jadi kayak pakai carbo cleaner kita kontakkan, besok kita embus-embuskan gitu aja, belum ada kalibrasi. Kalau untuk di yang lain, trouble-trouble yang lain, pokoknya untuk di mobil ini dari ambil sampai sekarang belum ada trouble yang buat tobat pakai BMW. Malahan kayak makin seru ngerawatnya ya. Selain buat konten dan lain-lain, juga mobil ini memang lumayan seru karena beberapa perintilannya memang ganteng dan berharga. Habis itu dari segi perawatannya sekarang udah lumayan banyak barang KW-nya yang bersaing lah kita bilang. Jadi harga mobil BMW 46 ini pun nggak tahu kenapa kayaknya agak dikit naik, sementara ngerawatnya itu agak lebih murah. Udah banyak yang pandai dan part-partnya memang udah banyak kali yang KW-KW-nya. Kalau nggak salah selang radiator yang besar itu orinya sekitar 900-an, sementara KW-nya ada yang cuma harga 300. Habis itu di M54 yang lebih amazing lagi, itu selang radiator gedenya itu ada yang harga 100 lebih kalau nggak salah di luar negeri. Jadi buat kalian yang beli mobil untuk ngopi, bisa kalian coba beli BMW 46, sisakan uang 20 juta, dudukkan. Itu 20 juta bukan buat perawatan ya, buat gantengin juga, sisanya aja. Jadi kalian dudukkan di rumah atau di bengkel, kalian bongkar, kalian lihat apa yang perlu, selang-selang pendingin segala macem. Kalian pesan di luar negeri atau di Indo udah banyak yang jual baru tapi KW-nya. Kalian pasang semua, kalian perbaikin, kalian rapikan semua, sisanya baru beli setir dan head unit. Jadi mobil sehari-hari kita pakai itu juga udah enak dan mudah-mudahan lancar. Oke, itu jawaban buat kalian yang nanya mobil tua BMW 46 ini aman buat jalan jauh atau buat pemakaian harian. Kesimpulannya ada di kalian. Sekian videonya, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, subscribe channel Otomotif Net, follow juga Instagram Otomotif Net. Terima kasih.